Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu kita terima setiap saat, setiap waktu, yang tiada pernah berhenti. Maka yang tepat adalah kita mensyukurinya dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya, baik ketika kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Adapun yang ingin kami sampaikan kali ini adalah dengan judul Mumpung Ramadan. Saat tepat mulai amalkan doa mustajab, kaya sampai anak cucu. Judul ini kami sampaikan untuk membantu saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih yang saat ini sedang dalam kesusahan karena masalah-masalah yang dihadapi, terutama tentang masalah keuangan dan rezeki. Oleh karena itu, ingin kami sampaikan hal ini untuk membantu mereka. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan doa-doa kita, karena ini doa yang sangat mustajab. Hal ini kami sampaikan berdasarkan pengalaman yang kami lihat sendiri bagi pengamalnya. Ini seorang santri dari pondok pesantren Al-Ikhlas Lasem, Rembang, yang diasuh oleh Syekh Masduki Ibnul Lasimi, yang ia hidupnya selalu beruntung dan berkah. Mengapa beruntung dan mengapa berkah? Salah satu di antara faktor penyebabnya adalah karena ia mengamalkan doa ini. Beruntung karena ia selalu dalam keadaan hidup nyaman, hidup tenang, hidup sehat dan tentram. Berkah hidupnya. Mengapa demikian? Karena hartanya melimpah. Bahkan pernah dapat hadiah tanah dari neneknya. Padahal cucunya tidak hanya satu, tapi dia yang berhak mendapatkan itu. Bahkan pernah pula digratiskan naik haji tanpa membayar uang sedikit pun. Kemudian berkah yang berikutnya, putra-putrinya jalan rizkinya sangat lancar semuanya. Yang satu jadi pedagang sukses dan punya pesantren yatim piatu yang semua santri digratiskan makan, minum, sampai dengan ia sekolah, yang masih sekolah, digratiskan semuanya. Yang satunya lagi, orang tahunya tidak punya pekerjaan, tetapi ia seorang master. Yang ia sering berhasil di dalam
menjadi seorang YouTuber karena bisa menggambar dengan baik dan penghasilan rata-rata sebulan minimal 8-12 juta. Itu semua karena keberkahan yang diberikan Allah. Sehingga ayah, ibu, anak, sampai dengan cucu semuanya hidup dengan sempurna menurut ukuran umum yang berlaku. Artinya mempunyai rumah yang baik, tanah yang banyak, kendaraan roda 4 yang baik, ekonominya lancar. Itu semua karena keberkahan dari doa ini. Oleh karena itu, ini menginspirasi untuk kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an asyukura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadikanlah amal perbuatanku sesuai dengan keridhaan-Mu dan berikanlah kebaikan kepadaku berkelanjutan sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang berserah diri. Itulah doanya dan artinya. Lalu keutamaannya atau kegunaannya apa? Keutamaannya, doa atau amalan yang terdapat pada surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ini oleh para ahli hikmah memiliki manfaat di antaranya. 1. Apabila diamalkan secara rutin setiap usai sholat fardu, insya Allah pengamalnya akan memiliki kemudahan dalam segala persoalan yang dihadapi, termasuk di sini urusan rezeki dan utang piutang segera lunas. Yang kedua, apabila diamalkan secara rutin 3 kali usai sholat subuh dan maghrib, insya Allah akan meningkatkan derajat bagi pengamalnya. Yang ketiga, seseorang yang dalam kesulitan apabila memperbanyak doa ini, maka ia akan memiliki ketegaran hati serta diberi kemudahan dalam segala urusan yang dihadapi. Yang keempat, sering mengamalkan doa ini secara rutin sebagaimana tersebut di atas tadi, maupun secara lepas, artinya setiap saat kita membaca doa ini, insya Allah akan menyebabkan kebaikan dan keberuntungan di masa-masa yang akan datang. Itulah beberapa hikmah atau kebaikan yang ada di balik pengamalan surat ini. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku, ini kami sampaikan. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Kecuali itu, kita masih ditambah untuk mensyukuri nikmat Allah itu
kita manfaatkan dan kita syukuri semuanya. Yang ada di tubuh kita, nikmat itu misalnya lisan kita. Lisan kita itu kita perlu syukuri setiap selesai sholat fardu, kecuali membaca doa tadi, juga membaca satu lisan kita. Gunakan untuk membaca tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, hauqolah 1 kali, dan tahlil 3 kali selesai sholat fardu 5 waktu itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu yang kami sampaikan, doa tersebut dibaca 3 kali usai sholat fardu, kecuali yang tadi maghrib dan subuh. Ini semuanya ya, kita masukkan dalam doa-doa setelah kita selesai membaca sholat yang wirid yang sering kita baca di dalam selesai mengerjakan sholat fardu. Karena kita sering kalau di desa itu, di kampung, membaca doanya itu secara bersamaan, sehingga yang lain yang belum bisa belajar sambil bahasanya deres ya, bisa tadarus, mempelajari sambil mendengarkan ya. Tapi ada juga yang berdoa sambil asalkan dengar saja, tidak harus dikeraskan. Semuanya boleh, akan diamalkan secara keras boleh, secara diam boleh. Tapi yang terbaik adalah secara diam ketika mendoakan ini, atau artinya diam ini suaranya tidak dikeraskan. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, dan apabila ada kesalahan, kekhilafan, itu semua datang dari kami karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.